Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan kisah sedih ya, tapi ini memang perjalanan bangsa. Saya akan menceritakan sewaktu saya masih berdinas ya. Jadi sekitar tahun 2000-an itu banyak yang kami lakukan ya. Seperti yang diharapkan oleh seorang Presiden Prabowo Subianto kali ini ya. Yang intinya tidak boleh lagi ada rakyat miskin di Republik ini. Sekitar tahun 2000-an ya, waktu saya masih di Malang, itu saya pernah punya ide gagasan dan sudah saya lakukan ya. Saya ingin membina satu keluarga yang istrinya menjadi TKW. Jadi saya bagaimana membina suami-suami yang ditinggalkan istrinya ya, untuk bikin kelompok usaha bersama ya. Jadi perjanjiannya memang saya bikin ekstrim. Nah, di dalam perjanjian kerjasama, kalau misalkan ada satu kelompok tadi yang menyimpang dari aturan, nah, itu harus dikeluarkan dari kelompok usaha bersama. Nah, itu ekstrim, soalnya banyak cerita ditinggalkan istri capek-capek yang menjadi TKW, suaminya kadang-kadang nggak jelas. Nah, itu masuk kisah tragis ya. Saya dulu sebelum ada HP ya, tahun 2000-an itu saya masih belum pegang HP. Jadi saya masih memanfaatkan untuk apa? Aduh, mengabadikan lah. Ya. Jadi waktu itu saya punya kamera, ya. Jadi saya memoto produk-produk unggulan, ya. Terus kayak handicraft ya. Jadi pada tempat-tempat wisata itu harus ada jendela mata. Ya. Saya foto, ya. Termasuk yang bikin peyek lah, bikin apa, saya foto. Ya. Saya bikin satu buku. Untuk dijadikan modal mencari duit, ya. Maklaran produk. Itu juga sudah kami lakukan. Ya. Saya dulu juga pernah melakukan juga. Jadi ada pengrajin gerabah ya, yang terbungkuk-bungkuk. Ya. Tapi pengepulnya itu lupa daratan, bermobil. Nah, itu bagaimana saya dulu itu minta kepada pemerintah supaya dipercaya untuk merubah mindset ya, tahun 2000 untuk menghilangkan sistem ijon. Terus saya juga pernah juga ya berkisah sebagai seorang pegiat anti korup.
Nah, jadi sudah tahun 2000 sekian ya, waktu itu HP sudah mulai ada. Jadi Warisbi yang saya rintis ini ya, dulu tuh era wartel ya, terus ada warnet ya, pokoknya war. Jadi warung internet, warung telekomunikasi ya. Dulu ada Wapres, warung apresiasi, ada Warmasif, itu zamannya Menteri M. Nuh ya. Dengan tumbangnya wartel ya dan warnet, saya bikin Warisbi ya. Jadi media saya ini ya, Warisbi itu terinspirasi dari hancurnya war tadi. Saya ingin keberadaan wartel saya bikin menjadi warung informasi dan warung bisnis tahun itu. Jadi ide-ide kami ini setengah ide-ide gila katanya ya, tahun itu. Sehingga apa yang kami lakukan tadi sama sekali tidak mendapat dukungan ya dari pasangan saya. Saya masih ingat waktu saya mengadakan seminar nganggur jadi pengusaha. Ini kan ide-ide gila ya. Waktu itu saya terinspirasi dengan profilnya Purdi Chandra. Ya. Jadi mobil saya branding segala macam ya, dengan media saya. Semua ada ya. Alhamdulillah itu sudah mulai mengenal YouTube saya. Saya sudah bikin channel YouTube. Nah, saya waktu di Kominfo ya, itu saya juga pernah mendapat penghargaan dari kementerian ya, dinas saya. Kebetulan waktu itu saya berhasil ya menginisiasi terbentuknya lembaga PPID, jadi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi ya. Jadi di semua satker itu kami bentuk ya, kami mendapat dari apresiasi dari kementerian terkait dengan membentuk satker tercepat se-Indonesia. Nah, waktu itu saya sudah mewacanakan adanya sebuah keteraturan bahwa kabupaten kota itu harus punya estetika. Ya, kita tahu sekarang dengan keberadaan banner-banner yang terpasang di sudut-sudut kota. Sebenarnya dengan adanya kemajuan teknologi tadi melalui optimalisasi saya, ya, itu sudah ada respon dari kementerian waktu itu ya. Jadi kami masih ingat waktu itu terkait dengan pemikiran saya itu mau diberikan anggaran yang cukup besar ya dari Dinas Kominfo. Ya. Saya masih ingat ya. Jadi anggaran yang diberikan kepada saya katanya untuk merealisasikan pemikiran-pemikiran saya dicontohkan proposal pendirian tower di Papua. Jadi anggarannya cukup besar. Ya. Anehnya saya begitu selesai dari Jakarta pulang ya, itu ada isu saya dimutasi. Nah, inilah anehnya Republik itu ya. Yang harusnya saya itu punya kompetensi ya dengan keberhasilan saya dipindah.
Ini berbagai cerita. Ya. Saya juga pernah menggagalkan dinas saya waktu dinas mau mengadakan tur. Nah, ini ada kaitannya dengan Pak Purbaya ini, gebrakan yang sekarang lagi dilakukan. Jadi dinas waktu itu mau melaksanakan tur, ya saya gagalkan sama saya. Ya, saya gagalkan. Kalaupun saya hanya seorang kasih, ya. Akhirnya betul-betul gagal. Ya. Soalnya saya tahu ya, miris ini. Ya. Jadi di pemerintahan itu yang namanya perselingkuhan itu luar biasa. Ya. Jadi pejabat selingkuh itu masih dilindungi. Jadi ada pasangan suami istri, ya, istrinya cantik, ya, suaminya biasa-biasa aja. Tapi sebenarnya suaminya ini anaknya mantan pejabat juga. Tapi karena jabatannya itu masih di bawah, ya otomatis ya kalah sama pejabat kepala dinas. Jadi staf tadi itu diselingkuhi sama kepala dinas. Dari situlah ya, kenapa saya menggagalkan adanya katanya itu tadi tur, ya, kemana katanya tur, apalah katanya dengan program menghabiskan anggaran. Karena nuansanya tur itu lebih ke itu tadi, perselingkuhan para pejabat. Akhirnya saya gagalkan. Nah, dari situ mungkin sebagai bahan akhirnya saya dimutasi tadi. Nah, dimutasi ya, waktu itu saya dimutasi di Dispenduk. Ya. Waduh, saya melihat di Dispenduk waktu itu ya, kala itu luar biasa. Jadi pelayanan masyarakat itu begitu buruknya. Jadi salah satu pejabat yang selevel kabit itu menjadi maklar. Ya, maklar pembuatan KTP, ya, akte kelahiran. Waduh, ini tiap hari ini segebok ya dia bawa. Ya. Jadi sistem percaluan waktu itu luar biasa. Jadi saya perkirakan kabit ini penghasilannya dari maklar KTP itu luar biasa. Jadi begitu juga saya waktu Kominfo itu kan dinas kami itu merupakan proyek basah ya kaitannya dengan pembangunan tower. Tapi sejauh itu ya saya tidak ingin terlibat di proses pengajuan pendirian tower ya. Saya hanya sebagai staf ya yang saya siap diperintah untuk mendata keberadaan tower dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi anak buah saya itu baru ya itu sudah beli mobil, saya nggak silau. Ya, hanya dari hasil itu. Dari kemajuannya teknologi ya waktu itu HP masih bisa SMS. Saya sudah punya SMS center ya, sekali SMS terkirim ke ribuan ya. Waktu itu saya juga sebagai sosok pegawai yang sangat membantu suksesnya Jambore Pemuda se-Indonesia waktu itu di Kepanjen ya. Menterinya sudah bukan M. Nuh ya,
waktu itu menterinya Adi Malarangeng yang akhirnya dikerangkeng ya. Dan waktu itu juga saya pernah ke KPK. Jadi bagaimana dengan adanya kemajuan teknologi ya, saya bikin sistem informasi satu pintu ya. Nah, ke KPK tadi dalam rangka ya, bagaimana pemerintah itu harus memberikan penghargaan kepada bupati kota ya di saat menerapkan sistem informasi satu pintu ya. Jadi katanya dengan berbagai program tadi bagaimana ada transparansi ya. Jadi waktu itu saya ke KPK menyampaikan logo anti korupsi. Nah, bagaimana kalau bupati wali kota tadi betul-betul menerapkan sistem informasi satu pintu ya, itu akan bisa terwujud ya adanya desa-desa anti korupsi. Jadi bagaimana pengawasan itu sudah kita berikan peluang kepada masyarakat. Ada itu tanda buktinya waktu saya menyerahkan rambu-rambu anti korupsi. Inilah perjalanan bangsa ya. Jadi kabit ya kala itu ya. Nah, kebetulan kabit ini di salah satu bidang PU. Waduh, kabit ini seperti apa ya? Seperti manusia setan ya. Setan itu kan pinter ya, pinter menggoda. Jadi selevel kabit itu rumahnya itu mewah, mobil mewah, itu selevel kabit. Nah, tapi yang bersangkutan sudah almarhum ya, beberapa tahun yang lalu. Itu seorang kabit betul-betul, aduh, ini kabit aja kayaknya kayak begini ya. Karena cerdas memang dia. Tapi ya itu tadi ya, bagaimana mengakali sebuah proyek-proyek tadi. Jadi proyek pengawasnya temannya sendiri dan lain sebagainya. Itulah ya perjalanan yang saya alami. Nah, setua ini alhamdulillah saya masih diberikan umur panjang ya. Jadi ada sosok-sosok yang menjadi inspirasi ya, yaitu Bapak KDM Kang Deddy Mulyadi ya, Kades Huhu ya, Amran Sulaiman luar biasa ya. Jadi ketahanan pangan itu bisa diwujudkan, swasembada pangan ini dalam waktu 1 tahun, luar biasa. Terus Burhanuddin. Sekarang yang terbarukan Purbaya. Jadi saya akan melakukan perjalanan nanti ke Jakarta ya, si Gembel ya, akan berkasi. Nah, bagaimana saya akan menyampaikan pemikiran-pemikiran ya. Bagaimana kita bisa betul-betul menerjemahkan keinginannya Presiden. Tidak boleh lagi ada rakyat miskin di Republik ini. Jadi ini menurut saya sebuah revolusi yang harus dilakukan. Ya seperti yang Purbaya lakukan. Jadi rakyat ini harus diberikan peluang yang gampang. Ya, katakanlah ya sekarang siapa yang nggak suka rokok? Ya, namanya anak muda itu merokok semua, hampir merokok semua. Bahkan ada yang sampai gila ya bermain narkoba. Ya. Jadi rokok ya, kopi ya, ya
air mineral, terus sabun mandi, terus sembako, ya, bikin kopi, ya, bikin mie. Ini rakyat itu bisa bikin, ya. Ya. Nah, inilah besar harapan kami ya, dari desa Sayati itu nanti ada rokok merek Sayati, ya. Ada mineral merek Sayati, sabun merek Sayati, ya. Mie merek Sayati, ya. Kopi merek Sayati. Nah, terus ada mulai camilan-camilan untuk anak-anak itu mereknya harus Sayati semua. Ya. Intinya bagaimana anak bangsa ini ya kita berikan peluang sebesar-besarnya untuk bikin satu produk yang memang menjadi kebutuhan. Ya. Misalkan bikin pabrik rokok ya. Ya harapan saya seperti Pak Presiden kedua, Bapak Soeharto. Ya. Saya masih ingat waktu itu ya. Jadi Pak Soeharto di saat ada teknologi penemuan genetika ya, yaitu dengan adanya ayam petelur ya, ayam horen ya. Nah, dulu itu perusahaan tidak boleh memproduksi sampai pembesaran. Jadi pemerintah waktu itu membatasi silahkan. Ya, jadi pabrik hanya diberikan batasan untuk bikin bibitnya, ya, bibitnya ayam petelur, ya, terus bibitnya ayam horen, ya. Jadi diberikan seluas-luasnya masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan tadi, ya. Nah, jadi sekarang ini ya harapan saya Pak Prabowo ini ya bisa menyentuh Pak Soeharto, ya. Jadi desa itu berikan peluang. Jangan dipersulit dengan adanya berbagai ketentuan bla 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 bla, akhirnya masyarakat bingung. Ya. Jadi berikan kemudahan, mau bikin pabrik rokok berikan kemudahan. Ya. Mau bikin pabrik sabun berikan kemudahan, mau bikin pabrik kopi, kopi saset berikan kemudahan. Ya. Batasin produk-produk pabrikan. Ya. Di saat misalkan desa bikin rokok saja, itu penghasilannya desa sudah luar biasa. Bikin kopi saset, ya, itu penghasilannya desa sudah luar biasa. Bikin sabun mandi, sabun colek, ya, bikin kecap, bikin mie. Sehingga Koperasi Desa Merah Putih anggarannya yang cukup besar tadi, ya, misalkan ADD ya dengan BUMDesnya segala macam tadi, bagaimana berpotensi memproduksi itu semua. Jadi masyarakat diberikan peluang. Nah, disitulah besar harapan kami ya. Perjalanan kami ke Jakarta ya, itu yang ingin kami perjuangkan. Jadi biar masyarakat ini kita ciptakan banyak peluang kerja ya untuk menjadi home industry tadi. Nah, dari sinilah besar harapan kami ya. Mari ya anak-anak muda ya, pemuda dan pemudi, siapkan ya kamu menjadi pemuda-pemudi pelopor pembangunan di Republik ini. Dengan cara apa? Ya, satu mahasiswa ya dibantu dengan satu mahasiswi, ya, dibantu dengan pemuda, ya, bikin channel YouTube, ya, disertai dengan kepengurusan ada ketua, sekretaris bendara. YouTube channel tadi, YouTube channel itu kita fungsikan sebagai televisi lingkungan Sayati, ya.
Seperti yang saya contohkan ini ya, teliti ini televisi lingkungan Sayati. Yang intinya ya, bagaimana kita bikin channel YouTube tadi kita fungsikan sebagai TV desa, ya, TV lingkungan, sehingga kita adanya kesiapan ya untuk transparan. Ya. Dari situlah mari ya pemuda-pemudi pelopor bangsa ya beberapa tahun ke depan ya mungkin ada yang 1 tahun lagi, ada yang 2 tahun lagi, ada yang 3 tahun lagi. Di saat ada pencalonan kepala desa ya, di saat kamu sekarang bikin channel YouTube, kamu fungsikan sebagai TV lingkungan ya. Program saya itu kan Rumah YouTube Indonesia. Ya, mari. Ya, sudah saatnya anak muda tampil ya menjadi calon-calon pemimpin bangsa. Ya. Jadi pelajari program saya Rumah YouTube Indonesia. Bagaimana kamu nanti betul-betul menjadi pemuda pelopor ya. Pemuda yang harus punya kemampuan dan punya keberanian untuk tampil menjadi generasi penerus. Ya. Ikuti ya perjalanan Pak Hari Purnomo ini ke Jakarta. Kami akan menyusuri lorong-lorong gelap, lorong-lorong kemiskinan ya, agar pemerintah betul-betul berani ya melihat kenyataan yang sebenarnya. Di saat sudah 80 tahun Indonesia merdeka ini, sudah saatnya apa yang disampaikan Prabowo tadi harus kita wujudkan. Tidak boleh lagi ada rakyat miskin di Republik ini. Ya. Semoga aja perjalanan saya ke Jakarta ini, ya, anak-anak muda mulai sadar, ya, mendukung, ya, dan semoga pemerintah betul-betul berani membuka mata, ya, melihat kenyataan yang sebenarnya. Pejabat punya potensi masuk surga, rubah mindsetmu. Ya. Jangan hanya memikirkan diri sendiri. Ya mungkin itu cerita flashback saya. Memang ceritanya agak panjang ya, tapi itulah ya cerita perjalanan bangsa. Mungkin itu yang bisa kami informasikan. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.